Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Januari tahun 2026, Masjid At-Taufik Muluk Kidul Kaji Njuwiring Klaten. Sesudah sholat subuh atau ba'da subuh, pengajian akad pagi, rutin akad pagi, dan nanti dilanjutkan sarapan bersama jamaah. Ini bagian konsumsi, bagian dapur yang menyiapkan minuman teh hangat manis Mas Farhan dan Mas Agus Susilo. Semangat Mas Agus Susilo, semangat. Tadi bangun jam berapa Mas Agus? Jam 2. Oh, jam 2 menyiapkan minuman ya Mas Agus. Ya. Nah, semoga menjadi amal jariah Mas Agus. Ini bagian dalam yang menyiapkan sarapan soto panas. Itu tidak akan merubah diri, termasuk nasihat yang ada pada dirinya. Ini halaman depan, halaman Masjid At-Taufik Muluk Kidul Kaji Njuwiring Klaten. Sesudah sholat subuh, ba'da subuh, mendengarkan kultum ba'da subuh. Hari ini Ahad pagi, Minggu pagi, tanggal 11 Januari tahun 2026. Pada diri kita sendiri dengan usia bertambah itu terasa. Tenaga, apalagi wajah semakin glowing, maksiat. Ini kita banyak. Yang kebenaran yang datangnya dari Allah, masihkah kita mau membantah, tidak mau menerima? Wahdi Rasul, lana untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kamu akan mendapat rahmat. Maka dalam ayat lain, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah siapkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu yang agung, itu ya tidak lain adalah surga. Bahkan kalau mau kita tancapkan lebih dalam, kemenangan dunia, kemenangan akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Jambatan burung lain masuk. Insya Allah ketika kita makhluk Gusti Allah, kita akan mendapatkan semuanya itu. Nah, kalau kita tidak mau, saya juga tidak tahu. Namanya kembali lagi kepada diri sendiri. Mau tidak itu kata? Kalau mau, aku kasih. Tapi kalau sudah tidak mau, Allah sendiri yang menasihati kita dengan diri kita saja, kita tetap tidak berubah. Ini sudah selesai. Mau milih surga atau neraka? Ya kembali kepada diri kita. Surga iki loh syaratnya. Neraka iki caranya. Bahasanya gitu. Berarti pilihan kepada siapa? Bapak Ibu. Halo? Iya, kita sendiri. Monggo. Saya hanya menyampaikan saja. Ya seperti kita ngaji hari ini. Walaupun saya mau maksa ini bahasanya begitu. Saya paksa dari sini untuk ngocok bahasanya. Nah, orang dicocok itu. Ya rasa. Terus? Ya, kan besok tidak ada pengajian. Apa ada yang jajan baca di sini sendiri? Halo? Nah, ini dekat. Tidak ada orang yang jadwal jadi. Artinya segala sesuatu itu diciptakan, dikendalikan keinginan tadi. Jadi kalau tidak ada pengendalian, ya sudah. Ada waktunya, ada keadaannya. Termasuk ibu-ibu dipaksa. Ini mohon maaf ini saya sampaikan. Ibu-ibu dipaksa membaca 2 minggu itu 2 juz. Karena supaya sebelum Idul Fitri ini, sebelum Ramadan sudah datang 30 juz. Ibu waktu seragam. Alhamdulillah kalau saya sengaja tak sampaikan biar ada
sebulan ini apa? Dia berapa caranya? Ya kalau sebulan berarti 30 hari. 30 hari berarti setiap malam harus sehari semalam harus satu juz. Ya kalau mau 2 juz berarti satu semalam 2 juz. Nah begitu. Harus kita ciptakan keadaan, harus kita buat. Ya kalau kita tidak ada keinginan, ya walaupun waktu kita 24 jam itu sama, bisa kira-kira? Halo? Bisa? Nah, kalau rumah paham kira-kira batas paham benar. Nah orang iso ngaji ya dulu ngaji ya saya ngapain kemudian diniati sih niat kemudian ada keinginan ya ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini renungan kita sekedar membuka nilai-nilai kebaikan buat kita yang memang harus kita paksa. Ya, ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masuk adalah ini surah At-Taubah, bahkan insyaallah suruh bertobat. Ini sebetulnya mengingatkan orang kafir aja. Sampai-sampai kita tidak boleh membaca basmalah sebenarnya. Kesunahan untuk tidak membaca basmalah. Sampai kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun wa la tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum karihun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Allahumma hamdul Quran. Di dalam ayat 54 Allah berfirman, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima Allah adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan alias terpaksa. Maka 55, janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. 56, dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepada. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang ke-53 dulu. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu itu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
fasik ini asal katanya dari nifak. Nifak napak. Napak bukan napak tilas. Itu artinya lubang. Lubang. Kalau lubang itu punya berapa sisi? Satu. Cuma satu. Namun yang dimaksud lubang itu ada mestinya jalan masuk dengan ada jalan keluar. Bahasa umumnya itu bermuka dua. Nah, kalau banyak muka itu dosa muka. Artinya juga sebetulnya lubang tikus. Lubang tikus. Jadi lubang tikus itu banyak. Tidak mungkin satu tempat keluar. Itulah mengapa orang munafik itu ya seperti itu. Jadi kalau dia menyatakan A, keluarnya B. Bisa jadi C, bisa jadi D. Nah, itulah kita banyak sebutkan ciri-ciri orang munafik itu. Ya berjanji tidak nepati. Kemudian berbicara bohong. Masya Allah. Diberikan amanah khianat. Ini ciri-ciri. Nah, kita masuk tidak di situ. Kalau suka bohong berarti masuk. Ini membohongi diri sendiri juga bahaya. Apalagi diberikan amanah malah khianat. Si jabatan memperkaya diri bukan untuk ya memang masya Allah. Si jabatan itu kan kayak presiden sebetulnya untuk mensejahterakan rakyat. Ini mensejahterakan keluarga. Rakyatnya dibiarkan sengsara. Malah masya Allah. Ya bukan dari tingkat RT juga masuk. RT, RW, kemudian komponen lurah. Itu sebetulnya kan mereka itu pelayan masyarakat, melayani masyarakat. Bahkan bahasanya itu ya itu dari apa saja itu untuk masyarakat, untuk warga, untuk kebaikan warga, bukan untuk mencari ya bahasanya itu. Dikasih jabatan itu karena kita yang gaji, tanda petik ibu bapak, kan kita gajinya mereka itu. Yang mulai dari lurah sampai ke presiden. Mulanya Pak, aja 80% Pak. Gaji-gaji itu dari pajak. Nah ini diamanat ya sebetulnya untuk kita mengelola kita. Bagaimana kita ini supaya lebih sejahtera. Lebih kalau bahasa umumnya jadi wong sugih. Nah, bahasanya begitu. Terjamin sandang papan pangan. Bahasanya begitu. Lah ini tadi kasihan saudara kita di Aceh, Sumatera Barat kemarin sampai Sumatera Utara. Karena keserakahan orang di atas sana, ya 1147 kalau tidak yang meninggal harusnya. Cuman karena air banjir yang ada gelondongnya. Masya Allah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah. Sampai sedemikiannya kalau orang munafik. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita bagaimana apapun yang mereka infakkan orang kafir ini tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Bahkan Allah siapkan apa? Ya, bahasanya itu neraka. Karena tidak punya, apalagi mereka juga tidak di sini disebutkan. Ya tidak sholat. Kalau sholat juga malas atau karena terpaksa. Ibu bapak dan hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali tadi kita mengacu kepada niat. Ini niatlah yang menentukannya. Jadi kalau sholat saja niatnya enggak jelas, ya tidak apa.
kalau tidak jelas bahasanya begitu, tidak mana lillahi ta'ala beneran, ya sudah, tidak akan punya nilai, tidak sungguh-sungguh. Termasuk mohon maaf, kita memahami sholat saja itu kan, masya Allah. Apalagi kalau ukur yang diberikan oleh Allah, aqimus sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan jadi sholat yang kita dirikan harapan Allah kepada kita agar kita itu menghentikan kefahsyaan dan kemungkaran. Menghentikan. Jadi bukan malah ya rajin sholat kok perbuatan dosa besar termasuk kemungkaran lawan dari taat itu kita lakukan. Berarti orang gantuk bahasanya begitu. Karena intinya jelas sholat ini menghentikan. Ya memang ketika sholat ya tidak mungkin lah sambil sholat mungkin korupsi, tidak mungkin kan, walaupun bisa jadi korupsi waktu, sholatnya cepat-cepat. Ya, ini apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedemikian rupanya kita memperhatikan segala sesuatu. Nah, termasuk amal kita, niat kita. Kalau munafik kan jelas. Tadi ngasihkan tujuannya D. Itu buat kerusakan, buat kerusuhan di mana-mana itu kan. Tujuannya ingin menguasai yang lain. Nah, seperti itu. Buat huru hara, namanya teori konspirasi. Buat huru hara, terus nanti mereka acak melakukan yang lain. Buat COVID, maka mereka buat aturan gayung-gayungan. Buat, apalagi sekarang ini semuanya bisa diciptakan Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu mereka bisa ciptakan. Nah ini. Ini Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana cerita orang munafik ini. Bahkan Allah ingatkan kepada kita, "Fala tujika amwalukum wala auladukum." Maka janganlah harta dan anak mereka itu membuat takut. Kita lihat Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik, orang kafir, mereka rata-rata sugih, Pak ya. Tahu? Ya kan? Anak-anak yo jadi kabeh. Mau jadi apa? Nah itu tidak usah takut. Karena ada istilahnya istijrah. Istijrah di lulu. Dibiarkan oleh Allah. Mereka berbuat apapun dibiarkan oleh Allah. Mau korupsi, mau malak, mau ya garong bahasanya begitu, harta rakyat itu dibiarkan oleh Allah, tidak langsung didukung. Korupsi 3.000 triliun, tidak ada yang langsung Allah hukum orang-orang itu, langsung misalnya tangannya cekel kabeh, terus setiap orang korupsi tangannya botol kabeh ya heran kabeh, dibiarkan oleh Allah. Jadi berbuat buruk sekalipun juga Allah biarkan. Nah, itulah kita jangan takut. Apalagi milu-milu, korupsi kok penak. Wah, saya kira korupsi orang ditangkap. Alhamdulillah aturan baru. Kita mencaci maki presiden, wakil presiden, TNI segala macam ini. Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan dapat hukuman sama denda. Wah, alhamdulillah. Jadi hati-hati, ini Mas Bino. Hati-hati. Jangan sampai nyaci maki. Nanti tidak tahu ada ketentuan orang boleh nggak dicaci maki. Tapi yang jadi masalah kalau pemerintah bahasanya menghinakan rakyatnya itu ada tak hukumannya. Mereka kan di atas sana tidak boleh diprotes, tidak boleh dihina. Tapi kalau di pemerintahnya menghinakan rakyatnya, terus gimana ini? Kayak orang nggak seimbang. Nah itu. Ya Allah. Nah, sesungguhnya Allah, coba lihat, ya, dengan itu Allah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam kekafiran.
Kembali orang-orang munafik, orang kafir itu dibiarkan berbuat keburukan, bahkan diujo tenan, gue sisa karepmu gawe opo wae. Termasuk dilihat bagaimana sekarang di Sudan pembantaian manusia. Kalau yang namanya Gaza itu sampai sekarang Pak Bu dibantai oleh orang kafir. Dan kita ini Masya Allah melalui ekonomi jelas kita Masya Allah. Jadi tapi Allah siapkan mereka itu, silakan mereka Masya Allah. Orang suci juga kadang-kadang apalagi dengan keburukan, mereka hidupnya juga tidak tenang. Ada polisi lewat, langsung bingung. Wah, engkau mampir kene malah. Seperti itu. Setiap mereka yang melakukan keburukan, mereka juga tidak akan tenang. Gegek kena, gegek entuk bahasanya. Bahkan Allah sudah siapkan mereka orang munafik, apalagi kekafiran mereka akan Allah siapkan mati dalam keadaan coba ini batas hakok ampusuku, dan nyawa mereka akan melayang. Coba maksudnya mati wahum, dan mereka kafirun, yaitu orang-orang mati dalam kekafiran. Masya Allah. Nah, kalau sudah mati dalam kekafiran kayak gimana lagi? Apalagi jelas innal munafiqin fid darkil asfali minas. Jadi orang-orang munafik itu nifaq di sini adalah tempatnya itu inti neraka. Nah, kenapa diinti neraka? Dalam riwayat disebutkan bahwa kita umat Islam ini dapat kemuliaan, Pak. Kemuliaannya bagaimana? Yang pertama kali dihisab. Jadi yang pertama kali dihisab. Walaupun Nabi Adam yang pertama, itu Rasulullah ini dapat kemuliaan dengan umat. Yang pertama kali dihisab. Itulah mengapa yang masuk neraka kan duluan berarti. Lalu, nah, sana duluan masuk neraka, baru nanti masuk orang kafir. Berarti diintipin rokok. Nah, kalau namanya diintipin rokok, yo, nah intipin sego yo, goreng kayak udah yo kan. Lah intipin rokok, kan rokok. Nah, uzur. Nah, itu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya cita-cita ingin masuk neraka, Bu ya. Bu, Pak, jangan punya cita-cita. Kita bercita-cita kita ingin masuk surga, tapi disyarat niru syaratnya. Ojo malah pengen menuju surga, tapi syaratnya udah dipenuhi. Ya orang mungkin lebih kedaftar yang orang. Nah, uzur. Ya, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup dalam ayat ini. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka sesungguhnya termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Ya, orang munafik ya seperti di depan kita, bahkan tidak bakalan tahu. Kalau bahasa di dalam surah yang lain itu di depan kita aku beriman ya. Tapi kalau sudah kumpul dengan kelompok mereka sendiri, bahasanya ya sesuai dengan kelompok. Bahasanya ya iman. Ini sampai dia bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk menipu, untuk menipu. Nah, uzuk sampai sedemikiannya orang munafik. Jadi mereka rela bermuka banyak hanya untuk pengen selamat, walaupun nanti keselonok. Nah, mereka rela, siap. Nah, Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo. Jadi
sifat-sifat ini untuk kita hindari. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok ini. Mengucapkan la ilaha illallah, mengambil tak, tapi kon sholat, kon zakat, kon poso, kon haji atau umroh, padahal duit bahasanya begitu, orang gelap, ini bahaya. Na'udzubillah. Jawaban dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke awal tadi, monggo mulai sekarang marilah kita berniat, berupaya untuk selalu melakukan kebaikan. Sudah tinggalkan yang karena rugi dewi. Orang gelem sinau, ya rugi dewi. Orang gelem baca Quran, ya rugi dewi. Omongane orang gelem sholat, ya mana? Bocah-bocah kowe orang gelem sekolah, ya jadi apa komen di ilmune kecoba bapak guru gelem ngamulang di dewi. Karena ada di Jogja itu dia tahu pendidikan di Indonesia ini ahli dia sudah menciptakan alat untuk mengatur jantung dari robotik, termasuk bahasanya begitu, komputer, dia ahli matematika juga. Jadi anaknya itu belajar di sekolah. Jadi perempuan semua kebetulan. Jadi tidak sebut namanya itu, lupa saya. Itu di Jogja. Dan sampai sekarang itu ya kepintaran anak-anaknya itu diakui. Karena memang dia tidak percaya dengan pendidikan di sini di Indonesia ini. Dan mohon maaf, kita bisa lihat sendiri sekarang akhlak saja nggak bisa dijamin. Walaupun masuk pondok, ya dijamin akhlaknya itu lebih baik. Nah, ini dia mengajari anak-anaknya dengan segala macam pengetahuan yang ada dari orang tuanya. Jadi sampai sekarang dia menciptakan hasil termasuk alat mengatur jantung dan lain sebagainya. Ada beberapa. Coba. Tapi memang itu tadi dia pendidik, memang dia mendidik anaknya sendiri untuk jadi ya soleha, ya hafal Quran, ya juga tadi pengetahuannya bermanfaat seperti itu. Nah kalau kita bisa seperti itu, alhamdulillah, tidak usah disekolahkan, kita sendiri memang harus mendidik anak kita. Apalagi memang ketika kita membaca Al-Quran, ku ampusakum ba'alikum naro, ya memang orang tuanya kita sendiri yang perlu. Apalagi kudu mau dijual fitrah, abawahu, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang tuanya juga yang menentukan itu. Mau jadi apa? Mau kemana? Bahkan beragama orang tuanya juga. Kalau orang tuanya mengarahkan kepada Islam, insya Allah. Tapi kalau anak orang tuanya juga akarap mulai, ya karena pede, itu apa dan hadirin yang termasuk yang ketiga ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lihat juga Mas Dino ini kan selalu kemana-mana. Kalau tidak diniatkan itu ya mungkin malas kesini. Masya Allah. Jadi kembali innama amruri segala sesuatu. Mari kita terus, itu yang sering kita sampaikan. Ketika malam kita evaluasi diri kita. Dosa apa yang sudah kita perbuat seharian. Kemudian kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Malamnya mau apa? Bilang dulu zikir, taubat. Bilang dulu banyak istighfar. Nah pagi ini, ya Allah berikan aku kemudahan untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan, dan yang mengantarkan aku kepada husnul khotimah. Itu dia pagi kita. Tapi bukan niat seperti itu saja. Artinya upaya kita pun menuju ke sana. Ya, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita tentang bagaimana kemunafikan itu yang Allah siapkan keburukan buat mereka. Na'udzubillah. Kita tutup menekapkan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa